up, no counter. Sejarah kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia awalnya dilatar belakangi tujuan untuk mencari rempah. Kapal-kapal bangsa Belanda pertama kali masuk perairan Kepulauan Indonesia pada tahun 1596 Masehi, berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol. Sebagaimana dua bangsa Eropa terakhir, kedatangan kapal bangsa Belanda ke Nusantara semula dilatar belakangi tujuan untuk mencari rempah. Motif kedatangan Belanda. Motif utama kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara ada dua, yakni ekonomi dan petualangan. Sebelum memulai penjelajahan samudra, pedagang Belanda biasanya membeli rempah-rempah dari Indonesia di Lisabon, ibu kota Portugal. Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi membeli rempah-rempah dari Lisabon karena Portugal dikuasai oleh Spanyol. Hal itu membuat peran Belanda sebagai pengangkut dan penyebar rempah-rempah di Eropa tamat. Apabila menilik sejarahnya, Belanda pernah menjadi jajahan Spanyol dan terlibat perang 80 tahun dengannya. Akibat situasi ini, orang-orang Belanda memutuskan untuk mengambil atau membeli rempah-rempah langsung dari negeri asalnya, yakni di Nusantara, tepatnya di Kepulauan Maluku. Jalur pelayaran Belanda ke Indonesia. Dengan dibantu Jan Huygen van Lieshoten, yakni orang Belanda yang pernah ikut bangsa Portugis ke Indonesia, penjelajah Belanda mendapatkan informasi mengenai rute penjelajahan samudra dari negara Belanda. Informasi mengenai perjalanan bangsa Portugal yang kemudian menjadi rute perjalanan Belanda ke Indonesia itu ditulis lengkap dalam buku berjudul Itinerario Voyage of the Scheepvaart naar Oost of the Portugese Indians. Artinya, catatan perjalanan ke timur atau Hindia Portugal. Buku yang terbit pada tahun 1595 sampai 1596 itu memberi pengetahuan bagi ekspedisi pertama Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ekspedisi di bawah pimpinan Cornelis de Houtman melibatkan 4 kapal dengan 249 awak dan dilengkapi 64 meriam. Penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa Belanda menuju timur menempuh rute Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Dari 4 kapal yang diberangkatkan, hanya 3 di antaranya yang berhasil mengalahkan kesulitan perjalanan karena kurangnya pengalaman untuk pelayaran jauh. Setelah 14 bulan lamanya, rombongan Cornelis de Houtman sampai di Banten pada 27 Juni 1596 dengan melewati Selat Sunda. Apabila dicermati, jalur pelayaran Belanda masuk ke Indonesia melalui Selat Sunda, bukan Selat Malaka. Belanda sengaja melewati rute yang lebih jauh demi menghindari Portugis yang berkedudukan di India dan Malaka. Ketika mencapai Tanjung Harapan, bangsa Belanda memilih rute sendiri dengan mengambil jalan lurus ke timur, tidak menyusuri pantai timur Afrika dan India. Setelah menyusuri Samudra Hindia, sampailah rombongan Cornelis de Houtman di Selat Sunda dan akhirnya berlabuh di Banten. Ekspedisi pertama yang dipimpin Cornelis de Houtman telah mewariskan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia bagi
penjelajahan Belanda berikutnya. Kemudian, dalam waktu sekitar 5 tahun sejak pendaratan Cornelis de Houtman di Banten, Belanda telah memulai penjajahan di Indonesia.